sebuah mobil miliaran berhenti. Keluarlah seorang wanita sultan yang cantik. Ia adalah anak dari pemilik perusahaan ternama yang kini Nusa ini pimpin. Lihat semua orang segan kepadanya. Nusa adalah pimpinan baru perusahaan milik ayahnya, yang belum semua orang ketahui. Bahkan seorang pegawai sales marketing produk dari perusahaannya ini terlihat. Pegawai sales ini menarik paksa konsumen yang datang untuk membeli produk tersebut. Ternyata Nusa tak sengaja melihat kejadian itu. Nusa merasa kesal dan mengecilkan volume pegawai sales itu. Lalu Nusa mendekat ke pegawai itu, dan pegawai itu pun dengan berani marah kepada Nusa. Nusa berkata ke pegawainya, "Jangan berpakaian terbuka seperti itu dan harus lebih sopan kepada pelanggan." Pegawai ini tak senang karena ia tak tahu jika Nusa adalah pemimpin perusahaan yang baru. Karena hal itu, Nusa akhirnya memecat pegawainya saat itu juga. Akhirnya pegawai ini pun kaget dan langsung sesak nafas, lalu pingsan di tempat. Ternyata pria yang bernama Watt ini datang kembali. Ia berusaha menyelamatkan pegawai itu dan Watt ini ternyata adalah seorang dokter guys. Akhirnya pegawai itu berhasil disadarkan oleh Watt. Ya Watt ini merasa kurang tepat jika Nusa langsung memecat pegawai itu saat itu juga. Nusa menjawab jika itu harus ia lakukan agar perusahaannya cepat maju ya. Nusa dan Watt tak tahu jika mereka ditakdirkan akan menikah. Suatu saat nanti, Nusa ini seorang wanita pemberani dan cerdas. Apapun ia akan lakukan untuk menjaga dengan baik perusahaan milik ayahnya. Kini ia akan memecat seorang pelaku korupsi. Di hari pernikahan anak dari pelaku korupsi tersebut, semua tampak biasa saja. Padahal pelaku korupsi ini tak senang dengan Nusa yang menjadi pemimpinnya yang baru. Nusa akan membalaskan kejahatan korupsi yang dilakukan oleh pria itu kepada perusahaan ayahnya. Namun sebelum itu terlihat wanita ini marah karena ada pelayan yang tak sengaja menyenggolnya hingga bajunya terkena air minuman itu. Wanita yang bernama Nai ini berkata, "Jika gajimu tak bisa membeli bajuku." Ternyata hal itu didengar oleh Nusa, dan Nusa ini ingin menolong pegawai itu. Wanita ini pun tak terima dan malah menyiram pegawai itu. Betapa teganya, pegawai ini disiram dengan minuman oleh wanita cantik ini. Nusa sang wanita sultan ini kaget melihat hal itu. Nai ini tega, padahal pegawai itu sudah meminta maaf, tak sengaja menabrak Nai. Bahkan Nai ini meminta asisten manajer di tempat itu untuk memecat pegawai itu. Nusa langsung mengeluarkan kartu namanya dan mengajak pegawai itu untuk bekerja di tempatnya saja. Nai pun sangat kesal karena Nusa ikut campur. Tapi Nusa berkata, "Aku hanya ingin memberikan pegawai itu kesempatan." Namun tak lama datang kerabat Nusa ini, karena acara pernikahan di sana akan segera dimulai. Mengingat Nusa orang yang sangat penting, Nusa tentu diundang ke atas panggung untuk memberikan kata sambutan kepada rekan kerja di perusahaannya, yang saat itu sedang menikahkan anaknya. Tapi siapa sangka saat Nusa sedang berbicara, mic Nusa direbut oleh rekan kerja Nusa ini, karena bapak ini cemas, telah melakukan korupsi di perusahaan ayah Nusa. Saya yang kini menjadi pemimpin di perusahaan, itu tetap elegan menghadapi bapak itu, dan betapa kagetnya, Nusa dengan berani memecat bapak itu dari perusahaan ayahnya. Saat itu juga, semua orang tentu kaget, tentu bapak ini tak terima dan melabrak Nusa. Untung saja rekan baik Nusa ini berusaha melindungi Nusa. Setelah itu, Nusa langsung ingin pulang, dan tentu karena kejadian itu, wartawan mengejar Nusa, karena ingin tahu alasan Nusa melakukan pemecatan di halayak ramai. Nusa langsung pergi duluan, dan rekan kerja Nusa ini yang mengatasi kejaran para wartawan. Terlihat Watt ini sedang menelpon pacarnya. Ternyata Nai ini adalah pacar Watt guys, dan Nai meminta jemput Watt untuk pulang dari acara tersebut. Namun Nai tak mengangkat telepon dari Watt karena ia sibuk diwawancarai oleh tim wartawan ini. Ia terlihat Nusa ini terus cepat-cepat pergi dari kejaran wartawan, dan Nusa langsung main masuk saja ke mobil orang yang ia pikir itu mobil asistennya, yang ternyata mobil yang dinaiki Nusa adalah mobil Watt. Watt kebingungan, namun Nusa tetap saja belum sadar. Setelah beberapa saat, Watt pun berhenti di pinggir jalan, dan saat keluar dari mobil, Nusa pun kaget. Ternyata ia menaiki mobil Watt. Ya Nusa masih ingat jika Watt adalah orang yang menolong model perusahaannya. Saat pingsan karena dipecat Nusa kemarin, Nusa tampak kesal. Akhirnya Nusa pun langsung pergi. Terlihat ayah Nusa ini ternyata marah dengan perlakuan Nusa yang memecat bapak koruptor kemarin. Padahal niat Nusa ini baik untuk menjaga perusahaan ayahnya dari para koruptor. Karena ayah Nusa ini kepikiran, akhirnya penyakit ayah Nusa pun kambuh. Tentu semua orang khawatir di sana.
Nusa pun sedih atas semua ini, namun ia pasti akan mencarikan dokter terbaik untuk sang ayah, agar cepat sembuh. Lalu tiba-tiba saja datang dokter ayah Nusa, yang ternyata itu adalah Watt. Sungguh tak menyangka mereka kembali bertemu. Ya dokter Watt, inilah yang membantu ayah Nusa kembali sembuh. Inilah awal mula mereka kenal, dan akhirnya mereka terpaksa menikah. Lalu terlihat rekan kerja Nusa yang bernama Cahaya. Ini adalah paman Nusa sendiri, tetapi umur mereka tak berjauhan. Namun misi ibu Cahaya ini tidak baik. Ia memaksa Cahaya menikahi Nusa, agar bisa menikmati harta Nusa. Benar saja pasca dipecatnya koruptor itu, Nusa memutuskan untuk menjadikan Cahaya sebagai wakil ketua di perusahaan itu, karena Cahaya inilah yang selalu ada untuk Nusa. Tapi, ternyata hal ini jadi bumerang bagi kehidupan Nusa. Karena ada bibi Nusa yang ikut haus dengan jabatan di sana, ia berusaha membuat gosip jika Nusa dan Cahaya memiliki skandal percintaan antara paman dan keponakan, hingga gosip tersebut sampai di telinga ayah Nusa, yang akhirnya membuat ayah Nusa ini emosi dan bertanya-tanya, hingga meragukan Nusa, anaknya sendiri, padahal Nusa memecat bapak koruptor. Itu karena memang dia korupsi, bukan sengaja untuk memberikan jabatan kepada Cahaya, tapi dengan tega ayah Nusa menampar Nusa. Seorang ayah tega menampar anaknya, hanya karena anaknya memecat seorang koruptor dari perusahaan mereka, padahal Nusa ini ingin menjadi pemimpin perusahaan yang mampu menjaga perusahaan sang ayah dengan baik. Tetapi ayahnya malah mengira Nusa sengaja cat koruptor itu untuk bisa digantikan dengan Cahaya, pamannya, agar Nusa dan Cahaya semakin dekat. Tentu Nusa tak akan mungkin mau punya hubungan skandal percintaan dengan pamannya sendiri. Karena kejadian itu, wajah Nusa ini menjadi lebam dan bengkak. Dan tiba-tiba saja Dr. Watt ini mendekat dan menempelkan kapas itu ke wajah Nusa. Nusa tentu kaget. Ya, Dr. Watt berkata, ini obat untuk mengurangi lebam di wajahmu. Nusa pun menjawab, aku tak butuh itu. Tapi Watt berkata, inilah tugasku sebagai dokter ini. Ambil saja. Nusa, yang masih kesal, ini tetap menolak penawaran baik dari Dr. Watt itu dan pergi dari sana. Padahal Dr. Watt ini adalah orang yang sangat baik, agak berbeda dengan Ibu Watt ini, yang bergaya sosialita. Tetapi hutang di mana-mana, demi bergaya, ternyata Ibu Watt ini berteman baik dengan Bibi Nusa, yang juga sosialita dan jahat hati ini. Iya, Ibu Watt ini selalu mengeluh tentang hutangnya yang banyak, apalagi almarhum ayah Watt, yang juga meninggalkan banyak hutang. Ia selalu berusaha meminjam uang, salah satunya dengan Bibi Nusa ini, dan tentu menyuruh Watt, anaknya, untuk membayar hutang tersebut. Tak hanya itu, Ibu Watt ini selalu meminta Watt menikahi Nei, pacarnya ini, karena memang Nei ini dari keluarga yang kaya raya. Tentu dengan tujuan agar hutang-hutang Ibu Watt aman dan kehidupannya terjamin. Namun Watt berkata ia belum memikirkan pernikahan, karena ia merasa ia belum menjadi dokter yang sukses. Namun siapa sangka, Dr. Watt yang malang ini ditakdirkan akan terpaksa menikah dengan Nusa, yang juga malang ini. Nusa duduk cantik termenung, masih membayangkan betapa sakitnya ditampar sang ayah, padahal ia melakukan kebenaran, dan tak akan mungkin ingin punya skandal percintaan dengan Cahaya, pamannya sendiri. Ternyata sedari kecil Nusa ini punya trauma, karena kakak Nusa tenggelam dan meninggal dunia saat renang bersamanya. Trauma tersebut muncul saat Nusa ini sedang stres, dan akhirnya Nusa mencoba menenggelamkan dirinya di kolam itu.